Halo, assalamualaikum sahabat semua ya, sahabat Cires. Kali ini saya berada di pertanian porang ya. Nah, ini kebetulan di belakang saya ini ada lahan kurang lebih 1 hektar lahan porang dengan potensi hasil kurang lebih 3-4 miliar per 2 tahunnya, teman-teman. Halo sahabat Ciras, berjumpa lagi di channel kami di Ciras ID. Channel ini membahas tentang seputar ilmu pertanian, bibit padi, bibit tanaman buah, pupuk, dan ilmu pertanian lainnya. Untuk berlangganan dengan channel kami, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar setiap kami upload ilmu tentang pertanian, Anda bisa mengetahui notifikasi di email. Oh iya, dan jangan lupa like, share, dan komen. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang budidaya porang yang memiliki potensi hasil antara 3-4 miliar per 2 tahunnya. Sangat menggiurkan, bukan? Yuk, mari kita simak bagaimana kisah Bapak Solikin berbudidaya porang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Ciras.id, teman-teman. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik budidaya porang, bagaimana seluk-beluknya, dan bagaimana agar bisnis budidaya porang ini bisa sampai sukses, teman-teman. Nah, kali ini saya bersama Pak siapa? Solikin. Pak Solikin ya. Pak Solikin ini kebetulan beliau memiliki lahan kurang lebih 1 hektar dan ini ditanam di daerah Dagan Solokuro, teman-teman. Kita lihat semua lahan-lahan di sebelah-sebelah sini. Pak, bagaimana ceritanya ini kok bisa Bapak memilih budidaya porang, bukan kok tanaman-tanaman lain, Pak? Yang pertama itu tujuan saya itu untuk investasi, investasi jangka menengah panjang, karena tanaman ini masa panennya itu agak lama, 6 bulan itu baru bisa panen kataknya. Nanti setelah 6 bulan tanaman ini repah atau dorman, nanti begitu musim hujan bisa tumbuh lagi itu, nanti setelah itu dorman lagi, itu baru bisa dipanen. Jadi butuh waktu 2 tahun lah katakan. Itu baru bisa dipanen. Baru bisa dipanen umbinya. Tapi untuk tahun pertama kita bisa mendapatkan katak itu untuk bibit bisa dijual. Berapa per kilo ya, Pak? Per kilo kalau kemarin saya beli itu 185.000. Harganya turun tahun kemarin karena harga produksi umbi juga turun. Yang 2 tahun kemarin itu 14.000, tahun kemarin itu cuma 7.000. Tadi bibit katak itu juga harganya turun. 7.000 itu apa itu? Per kilo yang kilo. Umbi. Oh, ya. Umbi itu 7.000. 7.000 kalau kataknya itu 185 per kilo. Isinya berapa itu, Pak? Isinya itu tergantung petaninya mau yang isi berapa. Bisa 100 biji per kilo bisa, 200 bisa, 150 bisa. Tapi kalau saya menyarankan ya yang sekilo isi 150 sampai 200 lah. Insya Allah nanti dalam waktu 2 musim itu umbinya itu bisa minimal 2 kilo. Kataknya juga bisa besar. Nah, untuk memulai bisnis porang, gimana Pak proses dari awal sampai akhir? Yang pertama apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama itu kita kelola lahan itu mulai dari traktor, biar tanah itu gembur, terus dikasih pupuk kandang sama dolomit untuk menetralkan pH-nya. Tujuan pupuk kandang itu biar tanah itu bisa gembur. Semakin gembur tanahnya itu
yang di dalamnya itu perkembangannya semakin mudah untuk besar lah. Untuk perawatan selanjutnya ya kita kasih pupuk cair atau apa. Kita murni organik, nggak pakai pupuk kimia. Coba. Berarti yang pertama kali ini apa Pak, butuhnya lahan kita harus siapkan itu, ya? Ya disiapkan di traktor, kemudian kita bor dolomit, pupuk kandang, terus dibedeng. Tujuannya dibedeng itu biar air kalau Dibedeng itu ini Pak, digulut di bedeng ya. Tujuannya biar kalau hujannya deras itu air bisa langsung lari langgar, enggak mengenangi tanaman. Tuh. Terus untuk bibitnya untuk 1 hektar membutuhkan kurang lebih berapa Pak dananya itu? Kalau kebutuhan bibitnya itu kalau jarak tanam untuk masa 2 tahun dengan jarak tanam 40 kali 40 itu kurang lebih 40.000 tunas. 40.000. Kalau dinilaikan uang berapa Pak? Dinilaikan uang ya kalau kita anggap saja cari bibit yang sekilo 150 itu kurang lebih ya 50 juta. 50 juta. Jadi teman-teman untuk jarak tanam ini kurang lebih sebagai baiknya itu 40 cm per ini ya antar jarak tanam. Dan ini kurang lebih jarak pergulutnya itu 50 cm lah ya. Ya untuk gulutannya itu 50 cm, lebar bedengannya 120. Ini saya jarak tanamnya lebih dekat karena untuk tahun pertama, nanti tahun kedua ini saya bongkar, jaraknya saya tambah. Untuk pemupukan Pak, ini berapa bulan dipupuk atau berapa minggu sekali? Saya pupuk itu cuma 2 kali ya. Pertama pupuk dasar sebelum ditanam pas pengolahan lahan tadi. Yang kedua tunas pertama mau mekar daunnya itu saya kasih pupuk susulan. Selanjutnya kita kasih pupuk cair yang bikin sendiri. Pupuk susulan itu dari pupuk apa itu Pak? Pupuk kandang juga. Pupuk kandang. Dicampur sekam bakar. Sekam bakar Pak. Gunanya sekam bakar buat pupuk. Sama, iya sama seperti pupuk biasa. Untuk itu. Apa pengemburan tanah lah. Pengemburan tanah itu ya. Terus agar hasilnya maksimal Pak, apa yang harus diperhatikan? Gulmanya itu jangan sampai tumbuhnya mendahului tanaman porang. Karena gulma itu sangat menyerap nutrisi ya. Semakin banyak gulma itu gak cepat ditangani, nutrisinya akan dimakan gulma tadi. Berarti akhirnya nggak maksimal Pak ya. Berarti ya untuk gulma ini harus benar-benar dibasmi teman-teman ya. Harus dibersihkan lah Pak ya. Atau ini pakai semprot atau Pak? Nggak ada Pak. Enggak. Langsung dihapus pakai pakai tangan cap 5 jari. Pakai cap 5 jari teman-teman. Itu yang terpenting karena dikhawatirkan nutrisi tanaman ini terganggu kalau nggak dibersihkan. Ya Pak ya. Ya. Jadi ini dalam waktu dipupuk pertama kali, waktu ini kita mau semai, waktu mau tanam, baru nanti ketika mau bunganya mau tumbuh kayak gitu Pak ya. Ya kayak ini. Nah, kayak gini baru nanti dikasih pupuk susulan. Kalau sebaiknya tanam Pak di musim apa ini Pak? Musim penghujan apa musim kemarau atau di musim sebelum hujan atau? Musim hujan. Begitu hujan turun ya kita mulai tanam. Sebelum hujan itu kita sudah harus mempersiapkan lahan dulu. Nanti begitu turun hujan kita sudah siap untuk tanam. Terus ini teman-teman, jadi kalau tanaman porang ini nggak bisa ditanam di sembarangan tempat ya, apalagi yang banyak genangan airnya ya. Itu nggak bisa, harus ada di lahan yang pada hujan, nggak boleh banyak air, nggak boleh kurang air, dia harus. Sebenarnya yang kalau lahan banyak air bisa juga kayak persawahan, cuma bedengannya itu harus tinggi. Jangan sampai nanti umbi yang di dalam itu kena air terus menerus, nanti bisa busuk. Itu jadi kalau bedengannya tinggi kan aman di atas air lah, masih di atas air lah. Jadi untuk bagi teman-teman petani, kalau punya lahan itu ternyata lahannya itu banyak airnya, maka gulutannya ini harus tinggi teman-teman, biar ketika terjadi hujan deras itu nggak tergenang air yang bisa mengakibatkan busuk umbi di dalamnya, dan ini akhirnya hasilnya nggak maksimal. Itu Pak ya. Mantap. Potensi hasil 1 hektar berapa Pak kira-kira Pak?
antara 3M sampai 4M ya, kalau Yes. itu kalau nggak error Pak, kalau nggak error. Kita nggak gitu ya, cuma ya kita Kurang berharap ini satu tunas ini dalam 2 musim minimal 2 kilo lah. Satu tunas ini Pak ya. Ya, satu tunas ini nanti bisa menghasilkan 2 kilo. Kalau misal harga sekarang itu 7.000, kalau 2 kilo ya 14.000, kali 1 hektar itu ada 40.000 bibit, ya tinggal dikalikan saja. 14.000 kali 40.000 itu yang dari umbi. Tapi sebelum panen umbi kan kita sudah dapat dari kapak. Ya bisa untuk mengembalikan modal pertama, insya Allah sudah bisa lah untuk mengembalikan biaya operasional dan biaya pembelian bibit yang pertama kali. Berarti ini ketika sudah 6 bulan dipanen ulang Pak, dipanen ya? Tergantung tadi jarak tanamnya. Kalau jarak tanamnya sudah 40 kali 40, ini bisa sampai 2 kalon tanpa dirubah. Dibiarkan aja. Dibiarkan saja. Nanti musim hujan kedua begitu datang bisa tumbuh sendiri. Tapi kalau ini rapat, kalau rapat ini harus dibuang satu lah. Ini kan saya rapatkan biar ini malah yang tengah lah yang dibuang. Ya, yang tengah dibuang biar nanti kalau ini tunas tahun kedua kan batangnya kan sudah mulai besar-besar nih, biar enggak berjambretan. Lah terus kalau kita nggak punya lahan lagi yang dibuang kemana Pak? Ya kita harus mempersiapkan lahan. Nambah terus lahan. Ya, nambah terus. Soalnya saya ini rencanakan tiap tahun itu harus panen. Nanti siklusnya kan bisa per tahun kita bisa panen terus menerus. Harapannya begitu. Berarti otomatis kita harus harus siapkan lahan lagi gitu ya, perkembangan artinya nanti ini panen ini enggak, ini panen gitu ya. Jadi harus sistem teman-teman, nggak boleh asal. Jadi harus ketika ini kan nanti dicabut tengahnya, ini disiapkan lahan baru lagi untuk biar nanti ya ditanam lagi, ketika panen bisa tersistem dengan baik sehingga per tahun bisa panen terus ya. Satunya ditanam dijual, sebagian dijual, sebagian buat ditanam ulang, sebagian lagi dibuat operasional ya Pak. Mantap ya, semoga bermanfaat ya di teman-teman biar bisa terinspirasi dari Bapak Solihin yang menanam porang. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa, semoga bagus sehingga bisa menginspirasi untuk teman-teman petani lainnya. Dan kemudian ya kalau Indonesia ini, intinya kalau Indonesia ini swasembada pangannya oke, nanti juga kejayaan Indonesia juga semakin bagus teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.